Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Ada hal yang mengejutkan setelah kekalahan Manchester United menghadapi Arsenal, yaitu di mana ada komentar. Karena di pertandingan tadi pun juga ada yang ditanyakan ya kan oleh Sobat Football United, Jadon Sancho kemana nih? Gue juga tidak tahu pada saat itu karena apa ya? Ya, tidak jelas situasinya kenapa kok tidak ada Jadon Sancho, apakah dia cedera atau seperti apa. Dan ternyata terjawab. Erik ten Hag di wawancara setelah pertandingan mengatakan kalau kenapa Jadon Sancho ini out, karena berdasarkan performa di latihan kita tidak memilih dia. Anda harus mencapai level yang tinggi setiap hari di Manchester United, dan inilah kenapa di pertandingan ini dia tidak dipilih. Artinya menurut Erik ten Hag ya, performa dari Jadon Sancho di lapangan latihan ini tidak mencapai level yang diharapkan. Nah, sampai di situ menurut gue ini hal yang wajar sebenarnya, karena ini adalah wewenang pelatih, ini adalah wewenang manajer ya untuk menentukan siapa-siapa saja yang dibawa, siapa-siapa saja yang dimainkan berdasarkan salah satunya adalah faktor di Carrington. Ketika faktor itu tidak memenuhi, ya tidak dipilih atau bahkan tidak dimainkan. Contohnya adalah Rasmus Højlund, dibawa tapi karena dinilai dia belum siap untuk bermain dengan menit bermain yang tinggi, maka dia diturunkan baru di babak kedua, ya kan? Tapi sayangnya, menurut gue ini sayangnya ya, Jadon Sancho justru bereaksi. Di salah satu sosial medianya, dia menulis, tolong jangan percaya dengan apa yang Anda baca. Saya tidak akan membiarkan orang-orang mengatakan sesuatu yang tidak sepenuhnya benar. Saya telah melatih ya, artinya membuat diri saya di dalam latihan itu sangat baik pekan ini. Saya percaya ada alasan lain untuk hal ini dan saya tidak ingin melangkah ke situ. Saya telah menjadi kambing hitam untuk waktu yang lama dan ini tidak fair, ini tidak adil. Yang saya inginkan ini bermain sepak bola dengan senyuman di wajah saya dan memberikan kontribusi ke dalam tim saya. Saya memiliki respect kepada semua keputusan yang dibuat oleh staf pelatih. Saya bermain dengan pemain-pemain yang fantastis dan saya sangat bersyukur untuk melakukannya. Dan saya tahu setiap pekan adalah sebuah tantangan. Saya akan terus berjuang untuk lambang ini, tidak peduli apapun yang terjadi. Wow. Menurut gua ini sebuah kesalahan dari Jadon Sancho. Ya ini bukan sesuatu yang harusnya dilakukan ya menurut gua dengan seorang pemain kepada sang manajer gitu loh. Apakah ini berupa tantangan balik dari Jadon Sancho kepada komentar dari Erik ten Hag? Ya bisa jadi itu yang dia inginkan. Mungkin dia tidak sepakat, dikatakan dia tidak mencapai level yang diinginkan oleh Erik ten Hag sehingga dia bereaksi di sosial media. Yang gue sayangkan adalah reaksi dari Jadon Sancho, di mana ya seharusnya dia paham ya kalau semua tanggung jawab itu ada di pelatih. Pelatih bebas untuk menentukan siapa yang main, siapa yang tidak main, alasannya pun seperti apa. Dia juga bebas mengungkapkan kepada siapa gitu ya. Dan Erik ten Hag mungkin seperti orang Belanda pada umumnya ya, dia kalau ngomong ya jujur apa adanya gitu. Apa yang terjadi ya itu yang dia katakan, tidak di cover gitu atau tidak dipoles-poles. Dan gue juga melihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag kepada Jadon Sancho musim lalu 3 bulan kan, dia dilindungi dalam tanda kutip ya di tengah musim di mana penampilan dari Jadon Sancho sedang menurun. Dia ada permasalahan personal juga, ada permasalahan fisik juga.
bahkan dibiarkan untuk dia ini pergi sejenak dari keramaian ya Manchester United dan juga sepak bola, dan juga dikembalikan secara perlahan, bahkan membuat Jadon Sancho akhirnya bisa bermain sepak bola dengan senyuman lagi kan di wajah, dan bahkan bisa mencetak gol. Dan ketika dia mencetak gol, betapa bangganya Erik ten Hag pada saat itu, dan itu sempat juga tertangkap oleh kamera. Dan kalau seandainya dia memutuskan untuk tidak memainkan Jadon Sancho, ya mungkin ini juga di sisi lain memperlihatkan bagaimana Erik ten Hag merasa atau berpikir apa yang dia lakukan untuk Jadon Sancho selama ini sampai dengan saat ini masih belum berada di level yang diinginkan. Dan gua juga berpikir karena bursa transfer juga sudah ditutup ya kan, langkah apapun yang dilakukan oleh Erik ten Hag itu jelas dalam upaya untuk membuat individu pemain dan juga tim secara kolektif ini bisa meningkat lagi gitu loh. Ketika dia diistirahatkan dalam tanda kutip, tidak dipanggil oleh Erik ten Hag ketika menghadapi Arsenal, ya tujuannya mungkin ya supaya dia lebih bagus lagi persiapannya di lapangan latihan, penampilannya di lapangan latihan bisa diperbaiki gitu. Ini sebagai pemecut. Tapi ternyata sayangnya Jadon Sancho tidak menangkapnya seperti itu. Ini sangat disayangkan, apalagi dia memberikan komentar juga di publik secara terbuka. Kalau gue menarik ke belakang ya, dari apa yang dilakukan dengan Dean Henderson, Erik ten Hag, apa yang dilakukan dengan bahkan oleh Cristiano Ronaldo sekalipun, ini sangat berbahaya bagi karir Jadon Sancho. Oke, ada banyak komentar dari fans Manchester United yang ataupun sobat football United yang mengatakan, ya Jadon Sancho sudah begini, sudah begitu, sudah menurun, jual saja dan bla bla bla. Faktanya sampai dengan bursa ini ditutup dia masih berada di Manchester United. Artinya Erik ten Hag menganggap bahwa Jadon Sancho ini bagian dari skuad untuk musim ini gitu, yang akan diberdayakan. Dan gue tadinya berpikir Jadon Sancho pun juga akan berpikir dan berlaku seperti itu, bersikap seperti itu. Cuman dengan apa yang terjadi seperti ini ya, dia mengancam sih masa depannya di Manchester United. Dan balik lagi seperti gue katakan ya, dengan apa yang terjadi dengan Dean Henderson dan juga dengan Cristiano Ronaldo ya, gue nggak tahu nih akan seperti apa dengan Jadon Sancho. Sekarang ada hampir 2 pekan ya kan, break international break karena ada pertandingan internasional tim nasional. Ini akan sangat menarik ya, apakah Jadon Sancho setelah 2 pekan nanti ini akan berada di skuad Manchester United ketika menghadapi Brighton atau tidak. Dan di sisi lain ini juga memperlihatkan bagaimana di dalam klub sepak bola itu sangat dinamis, sangat bisa berubah, termasuk juga hubungan antara sang pemain dengan pelatih atau manajer. Ketika musim lalu mungkin situasinya baik-baik saja, bisa jadi musim selanjutnya tidak, ataupun juga sebaliknya. Ya namanya juga manusia, segalanya juga bisa berubah-ubah, dan ini merupakan tantangan juga bagi manajer. Bagaimana dia bisa menghandle masing-masing individu dengan karakter yang berbeda, dengan kepentingan yang berbeda, dengan banyak hal yang berbeda. Dan tentu saja ini berbeda dengan yang sebagian besar fans mungkin alami di permainan, Football Manager, FIFA dan lain-lain ya kan. Ketika ya tidak banyak hal-hal yang seperti ini yang terjadi gitu kan kalau di permainan. Dan ya ini merupakan tantangan pekerjaan juga, dan di satu sisi ini juga merupakan ujian bagi Erik ten Hag, bagaimana dia harus tetap menguasai dressing room. Tidak bisa atau jangan sampai lepas nih dressing room hanya dalam tanda kutip hanya ya dengan kejadian-kejadian seperti ini. Tapi gue sangat menyayangkan apa yang dikatakan oleh Jadon Sancho seperti ini, dan gue juga menantikan nih reaksi apa yang akan dilakukan oleh manajer Erik ten Hag ataupun juga tim kepelatihan dari Manchester United. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United tanggapan dari Jadon Sancho terhadap komentar dari Erik ten Hag? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.